Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Lintas Bandoa Sepekan. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin menggelar Banjarmasin Village Festival tahun 2024 di Siring Menara Pandang Banjarmasin yang berlangsung pada 16 hingga 17 November mendatang. Masyarakat Banjar dikenal memiliki ragam budaya dan seni. Kini terus dilestarikan agar bisa dinikmati anak cucu di masa akan datang. Untuk itulah Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin menggelar Banjarmasin Village Festival tahun 2024 di Siring Menara Pandang berlangsung sejak 10 hingga 17 November mendatang. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyebut Banjarmasin Village Festival 2024 menjadi momen penting bagi masyarakat untuk menikmati rangkaian acara budaya dan seni, seperti beragam stand yang disediakan di halaman Menara Pandang untuk menjual aneka kain sasirangan, kerajinan tangan, hingga keris pusaka zaman Belanda dahulu. Selain itu ada pula beragam lukisan dari karya seniman lokal yang dipamerkan di Rumah Ano dalam Banjarmasin Art Week. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Banjarmasin Film Festival ini juga bersinergi saja dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini dan juga ada yang di lokasi, ada yang di beberapa lokasi. Kemudian juga ada di sini objek wisata yang bisa dilihat. Ya, ada nanti kita coba tinjau di sana terkait dengan apa sih yang ditampilkan. Di kesempatan ini Ibnu yang didampingi Ketua Dekranasda Banjarmasin menyerahkan penghargaan kepada seniman, budayawan, dan pelaku ekonomi kreatif sehingga menjadi motivasi untuk terus berkreasi dan berkarya. Eko Anggoro, Banjar TV. Sementara itu, dalam rangkaian Banjarmasin Village Festival 2024, pemerintah Kota Banjarmasin turut meresmikan 2 unit kapal wisata baru yang kian memperkuat identitas Kota Seribu Sungai dengan wisata susur sungainya. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Banjarmasin Siti Wasila meresmikan langsung 2 unit kapal wisata baru dengan prosesi tapung tawar Minggu sore 10 November lalu. 2 buah kapal tersebut yakni kapal wisata kuliner dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Banjarmasin, dan kedua yakni kapal Banjarmasin River Cruise bantuan dari PAM Banjarmasin. Kapal wisata baru ini pun tampak memiliki desain berbeda dari kapal-kapal wisata lainnya yang saat ini beroperasi. Sepertinya kapal ini dilengkapi dengan fasilitas tempat makan dan kursi yang nyaman. Kapal ini siap pula membawa wisatawan menyusuri sungai sambil menikmati pemandangan kota yang unik. Adapun untuk pengadaan 1 unit kapal wisata ini, Pemko Banjarmasin menganggarkan setidaknya 404 juta bersumber dari APBD murni tahun 2024 dan 1 unit lainnya berasal dari bantuan CSR PT Air Minum Banjarmasin. Ibnu berharap hadirnya kapal ini semakin melengkapi sarana objek wisata yang juga menjadi syarat untuk sebuah tempat wisata menarik bagi masyarakat. Dan ini semakin melengkapi sarana, objek, dan juga syarat-syarat untuk menjadi sebuah tempat wisata yang menarik bagi masyarakat, bagi para pengunjung dan bagi para wisatawan. Jadi kalau dari aspek amenitiesnya sudah sangat nyamanlah di sini. Kemudian dari aspek accessibility-nya terjangkau. Kapal Banjarmasin River Cruise sendiri saat ini dikelola staf muda Wali Kota Banjarmasin. Sedangkan kapal wisata kuliner dikelola Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Sampai saat ini kedua kapal ini masih dibicarakan untuk operasionalnya. Apakah hanya untuk membawa tamu yang datang dari luar daerah atau dibuka untuk masyarakat umum. Eko Anggoro, Banjar TV.
Pemirsa, memeriahkan Hari Wayang Nasional yang diperingati setiap tanggal 7 November, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Seluruh Indonesia atau PEPADI Kalimantan Selatan menggelar parade dalang wayang kulit Banjar lintas generasi mulai dari kalangan anak, remaja, dewasa hingga senior. Berikut pemirsa informasinya kami hadirkan untuk Anda. Memeriahkan Hari Wayang Nasional tahun 2024, UPTD Taman Budaya Kalsel kembali memperingatinya dengan menggelar parade dalang wayang kulit Banjar lintas generasi. Ini dilakukan bekerjasama dengan Persatuan Pedalangan Seluruh Indonesia PEPADI Kalsel dengan penabuh dari Sanggar Anak Pandawa Panggung, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatannya berlangsung di panggung rampa areal Taman Budaya di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Banjarmasin, Senin 11 November tadi. Perayaan Hari Wayang Nasional ini merupakan momentum untuk bersama-sama mengevaluasi diri dalam mengupayakan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni wayang dalam kehidupan di masyarakat. Terlebih eksistensi wayang kulit Banjar di Kalsel kini terasa mengalami penurunan jumlah peminat, terutama dari generasi muda, sehingga perlu penyesuaian pengembangan wayang dengan berbagai inovasi mulai dari adaptasi digital, kolaborasi musik modern, pendidikan yang lebih interaktif, serta suguhan cerita wayang yang lebih dekat dengan kehidupan anak muda, terutama berkaitan dengan konflik yang sedang viral agar menjadi perbincangan mereka untuk berpikir kritis dan bisa bermanfaat bagi aspek-aspek lainnya. Menurut Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti, dalam meningkatkan eksistensi wayang kulit Banjar, pihaknya telah melakukan pendataan dan pembinaan yang dimulai dari wilayah Hulu Sungai Tengah dalam menyukseskan upaya regenerasi kebudayaan yang nantinya akan dilakukan ke daerah lainnya serta memberikan kesempatan untuk tampil di Taman Budaya. Bahwasanya wayang kulit Purwa ini tidak selalu dinikmati atau gemari oleh kalangan orang tua, tetapi kita sudah merambah ke dunia Z atau generasi anak-anak milenial. Maka dari itu Taman Budaya sudah melakukan pendataan yang salah satunya tindak lanjutnya melalui pembinaan, dan kita sudah mendapatkan regenerasi dari salah satu atau beberapa warga masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya di Hulu Sungai Tengah. Kita memang tetap berusaha ya. Dari hulu kita nanti mau ke hilir sebenarnya dalam data-data itu ada juga ya, tapi ini kemungkinan karena ini waktu dalam akhir tahun ini dan kemarin dihubungi mereka belum bisa berpartisipasi di Taman Budaya, tapi intinya nanti kedepannya kita selalu mencari atau mengumpulkan beberapa seniman dalang-dalang dari beberapa regenerasi yang nantinya tetap kita lakukan sebuah pembinaan dan akan selalu memberikan ruang untuk pementasan. Sementara itu, menurut Ketua PEPADI Kalsel, Dalang Upik berharap kedepannya kesenian wayang kulit Banjar bisa masuk mata pelajaran di sekolah untuk bisa dipelajari sejak dini seperti yang dilakukan pelestari wayang di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Hal ini dirasa penting karena PEPADI Kalsel telah berupaya melakukan regenerasi dalang hingga menghasilkan dalang cilik mulai dari kalangan SD sebanyak 4 orang, SMP 2 orang, SMA atau SMK sederajat sebanyak 3 orang. Meskipun diakuinya untuk mengajarkan seni wayang kepada anak-anak memiliki kesulitannya tersendiri. Untuk yang kekanakan tamoyak malajeri sedikit. 1. Untuk remaja tanyaman dilejeri. Karena apa? Untuk remaja tanyaman karenanya mudah mengerti. Karena sudah pengalaman melihat sebelum-belumnya sudah melihat. Nah, misalkan tayang di YouTube dilihatinya, kalau kekanakan dasar mulai 0 sampai ini bisa. Ini contoh dalang abdal. Kita membina hampir 2 tahun, seminggu sekali.
Alhamdulillah 2 tahun membina seminggu sekali, kadang-kadang setengah bulan sekali. Kawa sudah dilepas, kawa sudah tampil saurang. Dan aku selaku ketua Pepadi kada pernah mengharapkan imbal balik menjadi seorang pelatih dalang remaja dan dalang anak, biaya sendiri. Artinya ada yang memberi disambut bila kada ada, karena tugas mau kada mau kita harus jalanakan. Nah, semalam itu dari tahun kemarin sudah kita bisalah wayang ini masuk ke mata pelajaran sekolah sudah. Cuman sampai sekarang belum ada jawaban, tapi mudah-mudahan wayang kulit kita bisa meimbangi kayak orang di Pulau Jawa. Kalau di Jawa ada mata khusus pelajaran belajar wayang kulit, tapi kita di Kalimantan Selatan belum ada. Tapi mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, misalkan masih jadi ketua Pepadi ataupun belum, mudah-mudahan wayang dimasukkan dalam mata pelajaran atau iskol pengenalan tokoh wayang kulit. Dari situlah kita mengenalkan wayang masuk ke sekolah-sekolah. Hari Wayang Nasional sendiri diperingati setiap tanggal 7 November berkaitan dengan pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang perlu dilestarikan untuk terus dirawat dan dikembangkan sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan budaya Indonesia yang syarat dengan nilai filosofis dan moral di dalamnya. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Ya pemirsa, seluruh rangkaian informasi telah kami sajikan ke hadapan Anda di Lintas Badoa sepekan minggu ini, edisi 17 November 2024. Dan kita berjumpa kembali pekan depan di Lintas Badoa sepekan hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Linda Salina beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat menikmati hari pekan bersama keluarga dan orang terkasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.